belajar mana kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Mulai. Doa selesai. Siapa yang gak hadir hari ini? Ya. Oke, sebelum pembelajaran kita ada baiknya nyanyi lagu nasional dulu ya. Berdiri semuanya. Nah, sebelumnya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kita akan melakukan tepuk 5S. Yang pertama ada senyum, salam, sapa, sopan, santun. Udah tahu jawabannya belum? Ya. Oke. Nah, kita coba ya. Tepuk 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, materi pembelajaran kita hari ini yaitu bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Dan tujuan pembelajaran hari ini, kalian mampu menganalisis bagian dari tubuh tumbuhan. Dan selanjutnya, kalian dapat memahami fungsi bagian dari tubuh tumbuhan. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu. Kalian pernah nggak menanam tumbuhan di rumah? Pernah. Nah, di sekolah pernah? Pernah. Enggak. Oke, kalau pernah, tumbuhan apa yang pernah kalian tanam? Bunga. Bunga apa? Oke, pokoknya bunga ya. Iya. Pernah tahu nggak apa saja bagian dari tubuh tumbuhan? Tumbuhan. Dari bawah dulu. Akar. Oke, kita amati dulu gambar ini ya. Coba amati. Nah, sekarang coba kalian amati ada apa saja bagian dari tubuh tumbuhan. Kita mulai dari yang pertama dulu. Apa ini? Akar, Selanjutnya ada. daun, buah, Lalu ada apa yang ini? bunga, Nah, lalu yang terakhir ada biji. Oke, ini dia ya. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan ada bijinya. Oke, sekarang kita masuk ke materinya tentang tumbuhan. Tumbuhan itu sama seperti kita manusia. Sama-sama makhluk hidup yang terdapat di muka bumi, di alam semesta ini. Dan tumbuhan juga itu sama seperti kita. Bukan kita aja yang punya tubuh, tapi tumbuhan juga punya. Yaitu yang tadi kita bilang, ada apa? Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan biji. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akar. Akar itu bagian tumbuhan yang paling bawah, paling dasar. Terdapat di bagian, biasanya dia terkubur di dalam. Pernah nampak
akarnya itu lebih besar dari akar-akar yang lain. Kalau yang ini cuma cabang-cabangnya aja. Tapi kalau akar serabut ini cabangnya dia lebih kecil, kayak serabut kelapa. Pernah nampak nggak? Sama kan? Kayak akar serabut ini dia sama, dia mempunyai cabang-cabang kecil dan berbentuk secara horizontal. Tahu horizontal? Bagaimana bentuknya? Horizontal, ini dia, berdatar. Oke. Akar ini juga mempunyai fungsi. Yang pertama ada menyerap air dari tanah dan meluruskannya ke batang. Jadi akar ini sama-sama bekerja sama dengan batang. Fungsinya hampir mirip. Lalu yang kedua sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri kokoh. Nah, akar ini sebagai fondasi. Kalau akarnya tidak kuat berarti dia tidak kokoh. Lalu ada sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Lalu yang terakhir ada dia juga sebagai tempat pernafasan tumbuhan. Lalu ada batang. Nah, batang ini juga organ dasar dari tumbuhan. Dia sama seperti akar. Dia bekerja sama untuk menyalurkan makanan ke seluruh tumbuhan. Dia juga sama mempunyai fungsinya. Fungsinya sebagai, siapa mau baca? Hana baca. Sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Penyokong atau sebagai tiang bagi daun, bunga, dan buah untuk tumbuh. Nah, jadi fungsi batang sama fungsi akar tadi hampir mirip ya. Dia sama-sama sebagai tiang bagi daun, bagi bunga, bagi buah untuk tumbuh. Lalu ada daun. Daun ini mempunyai peranan penting dalam tumbuhan. Dia kalau daun yang berwarna hijau itu ada kandungan zat klorofitnya yang digunakan untuk proses fotosintesis. Pernah belajar fotosintesis nggak? Fotosintesis itu apa? Masih ingat nggak? Fotosintesis itu adalah suatu proses pembuatan makanan untuk tumbuhan. Jadi dia berproses untuk membuat makanan dalam tumbuhan. Lalu ada fungsinya. Hizkia baca. Beberapa fungsi daun bagi tumbuhan, yakni sebagai alat penampas tumbuhan, tempat terjadinya penguapan. Daun juga tempat menyimpan cadangan air dan juga makanan. Oke, jadi itu adalah beberapa fungsi dari bagian daun. Dia tempat terjadinya penguapan, sebagai tempat alat pernafasan tumbuhan. Lalu ada bunga. Bunga ini tempat terjadinya perkembang biakan yang secara generatif. Bunga itu ada banyak variasi dan berwarna-warni dalam bunga itu ya. Yang cantik itu untuk memberikan daya tarik kepada kupu-kupu atau serangga. Sebagai apa? Sebagai proses penyerbukan. Oke, beberapa terdapat fungsi dari bunga, yaitu tadi tempat terjadinya penyerbukan sebagai alat perkembang biakan. Lalu ada tempat bertemunya sel kelamin dan jantan dan betina. Lalu yang terakhir sebagai penghasil biji. Kan ada kan kalau bunga lalu berubah menjadi biji. Lalu ada buah. Buah ini merupakan cadangan makanan yang dihasilkan oleh tanaman yang bisa kita nikmati, yang bisa kita makan, yang bisa makhluk hidup makan. Bukan kita aja, tapi hewan juga bisa makan dari hasil buah ini. Lalu beberapa ada fungsi buah. Fungsi buah yaitu untuk melindungi biji, membantu dalam penyebaran biji-bijian, sebagai
tersedia cadangan makanan ketika melakukan pencegahan sumber makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Oke, nah itu tadi adalah beberapa dari fungsi buah. Oke, selanjutnya ada yang terakhir apa? Biji. Biji ini merupakan perkembangan lanjut dari bakal biji yang telah dibuahi dan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan selanjutnya. Lalu terdapat beberapa fungsi biji, yaitu biji digunakan sebagai tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Jadi biji ini bisa juga dijadikan cadangan makanan. Lalu yang terakhir ada dia juga berfungsi sebagai perkembangbiakan karena dapat menghasilkan tanaman baru. Biji itu kan bisa ditanam lagi ya untuk menghasilkan tanaman yang baru. Oke, nah itulah tadi beberapa dari bagian tubuh tumbuhan. Ada apa saja? Yang pertama tadi ada akar, terus daun, bunga, buah, biji. ada berapa itu? 6. Oke. Nah sekarang di sini kita akan seperti biasa membentuk kelompok. Kita akan mengerjakan ada tugas. Di sini kalian akan menentukan bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsinya. Boleh dibentuk kelompok yang kemarin. Nih. Di sini ada bagan, ada tabel, ada bagian tubuh tumbuhan. Seperti ini tabelnya. Nah, kalian di sebalik ini ada gambar. Kalian gunting, terus kalian tempelkan sesuai namanya. Paham kan? Sesuai namanya. Baru di sebalik ini ada fungsinya. Kalian tentukan mana fungsi akar, fungsi batang, fungsi daun, dan selanjutnya. Lalu tempelkan ke bagian fungsi. Paham? Oke. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Tulis nama kelompok. Linknya 3 lagi.
dapat digunakan sebagai alat praktik penggunaan. Sudah? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk si Murah. Nah, di sini Bu ada soal evaluasi yang akan kalian isi. Tuliskan di sini udah ada petunjuknya, ada nama, ada kelas, ada hari dan tanggal. Jawabannya tulis di belakangnya ya. Nah, jadi tadi kalian sudah mengerjakan apa? Ada soal, terus ada kerja kelompok kan? Nah, jadi bagaimana perasaan kalian hari ini belajar? Baik. Oke, tadi apa yang udah kita pelajari? Bagian ada apa tadi bagian tumbuh-tumbuhan? Oke, jadi ada 6 ya bagian dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kesimpulan yang tidak dapat hari ini kita ambil yaitu bahwasanya tumbuhan itu juga mempunyai tubuh sama seperti. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sebelum pulang ya. Siapa biasa yang memimpin doa? Sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing doa.